Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan menerangkan tentang garis singgung. Nah, garis singgung di sini nanti ada dua materi yang akan saya terangkan. Yang pertama gradien garis singgung. Terus yang kedua adalah persamaan garis singgung. Nah, untuk mencari gradien garis singgung dari suatu kurva dapat dilakukan dengan cara mencari turunan pertama dari persamaan kurva tersebut. Atau gradien garis singgung dari suatu kurva dapat dirumuskan dengan ini. M di sini melambangkan gradien. Gradien dari garis singgung itu dapat dicari dengan Y aksen atau turunan pertama dari persamaan kurva. Bisa juga dicari menggunakan F aksen X. Jadi nanti tergantung soalnya dia menggunakan Y apa F. Tinggal kalian turunkan saja. Contoh, tentukan gradien garis singgung pada kurva berikut. Untuk yang A, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 9 di titik 1,4. Dan yang B adalah Y sama dengan akar X di titik 4,2. Nah, kenapa di sini ada titiknya? Karena garis singgung pada kurva itu di setiap titik persamaannya berbeda atau gradiennya berbeda. Jadi nanti perlu dicantumkan titik berapa yang ingin dicari. Nah, caranya gimana? Ingat, tadi gradien adalah turunan pertama dari persamaan kurva. Berarti untuk yang A, sini persamaannya kan X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 9. Berarti turunannya adalah 2X ditambah 6. Seperti itu. Nah, kok bisa dapat 2X tambah 6? Kalau belum melihat cara menggunakan turunan, bisa dilihat di link di atas ya. Sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Nah, karena turunannya adalah 2X ditambah 6, berarti gradiennya sama dengan 2X. X kita masukkan titiknya ini 1. Ya kan? Berarti 2 kali 1 ditambah 6 sama dengan 8. Oh, berarti yang pertama gradien pada titik 1,4 adalah 8. Seperti itu. Terus untuk yang kedua, di sini kan akar X. Akar X bisa ditulis jadi X pangkat 1/2. Sehingga turunannya adalah 1/2 X pangkat 1/2 dikurangi 1. Sehingga dapatnya setengah X pangkat negatif 1/2. Atau bisa ditulis jadi 1/2 akar X. Nah, sudah. Sekarang kita masukkan. X-nya di sini adalah 4. Ya kan? Untuk yang B. X-nya adalah 4. Berarti M-nya adalah 1/2 akar 4. Akar 4 berapa? Akar 4 adalah 2. Sehingga gradiennya menjadi 1/2 kali 2. Yaitu 1/4. Seperti itu. Paham? Gampangannya. Kita lanjut ke materi yang kedua. Yaitu persamaan garis singgung. Nah, jika P, X, Y, ini adalah titik P ya. Koordinatnya X, Y. Terletak pada kurva Y sama dengan Fx. Maka persamaan garis yang melalui titik tersebut adalah, nah, ini menggunakan persamaan ini. Jadi untuk persamaan garis singgung, kita menggunakan persamaan Y dikurangi Y1 sama dengan M, X dikurangi X1. Jika terdapat dua buah garis yang memiliki gradien masing-masing M1 dan M2, maka kedua garis tersebut akan saling sejajar jika M1 sama dengan M2. Yang kedua, saling tegak lurus jika M1 dikalikan M2 sama dengan negatif 1. Maksudnya gimana? Jadi nanti kalau ada dua garis, kalau gradiennya sama, berarti garis tersebut sejajar. Atau kalau diketahui garis tersebut sejajar, otomatis gradiennya sama. Terus yang kedua, kalau garisnya tegak lurus, ya, berarti M1 dikalikan M2 sama dengan negatif 1. Atau kalau kedua garis itu gradiennya kita kalikan dapat negatif 1, berarti mereka tegak lurus. Seperti itu. Contoh. Untuk yang pertama, tentukan persamaan garis singgung kurva
Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 3 di titik negatif 1,2 dan titik 2,0. Nah, yang pertama, kita harus mencari gradiennya dulu. Berarti kita turunkan persamaannya. Ya, persamaan kurva ini kita turunkan sehingga dapatnya Y aksen sama dengan 2X dikurangi 2. Nah, kalau sudah, kita masukkan ke titik yang pertama dulu ya, negatif 1,2. Kalau kita masukkan X-nya, berarti kan jadinya 2 kali negatif 1 dikurangi 2. Sehingga dapatnya negatif 2 dikurangi 2, sehingga hasilnya negatif 4. Nah, berarti persamaan garis singgungnya kita tinggal masukkan ke rumus yang tadi. Y dikurangi Y1. Y1-nya itu yang 2, yang ini. Yang di titik tadi yang diketahui. Itu dijadikan X1, Y1. Ya, berarti Y1-nya 2. Gradiennya negatif 4 yang tadi dicari. Dan X1-nya juga 1. Nih. Negatif 1. Negatif ketemu negatif jadi positif ini ya, negatif dikurangi X1, X1 nya juga negatif, berarti jadinya positif. Kita operasikan, Y dikurangi 2 sama dengan negatif 4X dikalikan dikurangi 4, negatif 4 kalikan 1. Kemudian kita lanjutkan, negatif 2 nya kita pindah ruas jadi positif 2 kan ya, ditambah 2, sehingga persamaannya berubah menjadi Y sama dengan negatif 4X dikurangi 2. Yang ini pindah ke sini, negatif pindah jadi positif, atau sama-sama ditambah 2 kanan dan kiri. Nah, untuk titik yang kedua yaitu titik 2,0, maka gradiennya yang tadi berarti kita ubah X-nya menjadi 2. Tadi kan gradiennya 2X dikurangi 2, X-nya kita ganti 2, berarti 2 kali 2 dikurangi 2, hasilnya adalah 2. Kalau sudah, kita masukkan ke yang tadi. Y1-nya adalah 0, gradiennya 2, X1-nya juga 2. Nah, jadi seperti ini. Kita operasikan. Y dikurangi 0 jadi Y, 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 2, negatif 4. Berarti untuk titik yang kedua, persamaan garis singgungnya Y sama dengan 2X dikurangi 4. Seperti itu. Bisa? Kita berikan soal yang kedua biar kalian lebih paham. Untuk soal yang kedua, garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X dikurangi 8 di titik P sejajar dengan garis 9X dikurangi Y sama dengan 7. Nah, pertanyaannya, tentukan koordinat titik P yang mungkin. Yang kedua, tentukan persamaan garis singgung di titik P. Nah, di sini titik P-nya kan belum tahu. Ya, kita disuruh nyari titiknya. Caranya gimana? Nah, yang persamaan garis ini, persamaan kurva, yang ini, kita cari gradiennya dulu. Kita misalkan M1 ya. Gradiennya berarti turunannya dari X pangkat 3 dikurangi 3X dikurangi 8. Yaitu turunannya 3X pangkat 2 dikurangi 3. Sehingga didapat gradiennya ini, ya kan? Terus yang kedua, ini kan tadi bilangnya titik P itu, garis singgung yang di titik P itu sejajar sama garis ini. Nah, ini juga bisa kita cari gradien garis ini berapa. Caranya gimana? 9X dikurangi Y sama dengan 7 bisa kita ubah menjadi Y sama dengan 9X dikurangi 7. Y-nya pindah, 7-nya juga pindah, ya kan? Y-nya jadi positif, 9X tetap, 7-nya jadi negatif. Untuk mencari turunannya gimana? Kita turunkan. Sehingga turunannya 9X dikurangi 7 adalah 9. Berarti gradiennya 9. Terus, tadi kan bilangnya sejajar ini. Kalau sejajar berarti M1 sama M2 itu sama. Oh, berarti 3X pangkat 2 dikurangi 3 itu sama dengan 9. Ya, kita lanjut. Nih,
3x pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan 9 yang tadi saya bilang ya. Kita lanjutkan, 9-nya kita pindah ruas, berarti negatif 3 dikurangi 9 sama dengan negatif 12. Kemudian sama-sama kita bagi 3. Kita bagi 3 ya. Sama-sama kita bagi 3, berarti menjadi x pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 0. Kalau sudah, kita faktorkan. Menjadi x dikurangi 2 dikalikan x ditambah 4, x ditambah 2 sama dengan 0. Kalau kalian pemfaktoran juga belum bisa, di atas juga sudah saya berikan link untuk melihat cara memfaktorkan. Jadi silakan kalian pelajari juga. Nah, sehingga akar-akarnya adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 2. Kalau x-nya itu 2, berarti dapat y-nya 2 pangkat 3. Y ini dimasukkan ke persamaan kurva yang tadi, yang pertama. Ya, persamaan kurvanya kan x pangkat 3 dikurangi 3x dikurangi 8. Kita masukkan x-nya 2. Berarti dapatnya 8 dikurangi 6 dikurangi 8 sama dengan negatif 6. Ya, berarti titiknya, titik P yang pertama itu adalah 2, negatif 6. Terus kalau x-nya kita pakai negatif 2, maka didapat y-nya negatif 10. X-nya yang di persamaan kurva diganti negatif 2 ya. Dapatnya negatif 10. Berarti untuk koordinat titik P itu ada 2. Yang pertama koordinatnya 2, negatif 6. Yang kedua koordinatnya negatif 2, negatif 10. Jadi nanti hasilnya ada 2 ya, titiknya. Yang pertama ini dan yang kedua adalah ini. Terus kita lanjut untuk yang B. Tadi yang B disuruh mencari persamaan garis singgung di titik P kan. Nah, di soal yang A, titik P-nya kan ada 2, negatif 6 dan negatif 2, negatif 10. Kita cari yang pertama dulu, yang 2, negatif 6. Kita masukkan ke rumus. Y-nya negatif 6, gradiennya tadi 9, ya. Kemudian X-nya negatif, 2, bukan negatif. Kita masukkan, negatif ketemu negatif jadi positif, gradiennya 9, X-nya 2. Kita kalikan dengan yang di dalam kurung, 9. Oh, ini plus ya. Bukan min. 9 ditambah 6 sama dengan 9x dikurangi 18. 9 kali kan 2 ya. Nah, kalau sudah ini positif, berarti ini salah. Bukan negatif 12 ya. Ini salah. 9 tetap 9x. 9x tetap, y-nya juga tetap. Positif 6 kalau pindah jadi negatif 6. Berarti di sini berarti menjadi negatif 24. Seperti ini. Berarti persamaan untuk yang pertama y sama dengan 9x dikurangi 24. Seperti itu. Paham? Kalau sudah, kita lanjutkan untuk yang titik kedua. Tadi titiknya kan ada 2. Sama, kita masukkan ke rumus yang tadi. Sehingga menjadi y ditambah 10. Negatif ketemu negatif jadi positif. M-nya atau gradiennya 9. X1-nya 2. Dapat dari ini. Negatif ketemu negatif jadi positif. Nah, kalau sudah, kita operasikan. 9 ditambah 10 sama dengan 9x ditambah 18. Terus, 10-nya juga pindah. Berarti menjadi negatif 10 kan? Berarti y sama dengan 9x, 18 dikurangi 10 sama dengan negatif, bukan negatif, jadi positif ini. Ya. Berarti persamaannya y sama dengan 9x ditambah 8, seperti itu. Paham? Nah, kalau sudah, untuk video kali ini saya akhiri. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan tulis komentar materi apa yang ingin kalian pelajari. Dan juga lonceng notifikasinya dihidupkan biar kalian tahu kalau saya ngupload video baru, kalian dapat pemberitahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.